Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online teka-teki terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Baru Negara Republik Indonesia ini rupanya masih samar-samar. Banyak pihak teman-teman yang saat ini mulai berani untuk speak up meminta presiden terpilih selanjutnya yaitu Bapak Prabowo Subianto untuk tidak memprioritaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan lebih memprioritaskan terkait program unggulannya yaitu makan siang gratis atau makan bergizi gratis. Hal ini teman-teman juga disuarakan oleh parlemen di DPR dan juga oleh para ekonom-ekonom handal. Salah satunya ini teman-teman di artikel di wartaekonomi.co.id di artikel yang berjudul IKN bakal mangkrak, ekonomi belak-belakan minta Pak Prabowo fokus saja ke makan gratis. Ini alasannya. Menyebutkan bahwa Prabowo Subianto diminta untuk mempertimbangkan kembali keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Pasalnya pembangunan mega proyek Jokowi ini dinilai masih akan membutuhkan dana fantastis. Di sisi lain, Prabowo Subianto yang resmi menjabat pada 20 Oktober mendatang akan langsung dibebani utang jatuh tempo senilai 800 triliun. Maka ekonom pun mewanti-wanti presiden terpilih itu untuk menentukan program prioritas. Salah satunya adalah Direktur Program Indef Asia M. Rajbini yang menyatakan bahwa Prabowo harus jeli melihat program prioritas yang sekiranya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar. Harus fokus ke target jangka panjang, mana program yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kontribusinya lebih tinggi, katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta. Selain pertumbuhan ekonomi, kita juga harus lihat kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi untuk menjalankan program yang memang harus dipilih imbuhnya. Sementara itu teman-teman, beredar juga informasi bahwa Prabowo Subianto bakal menunda pembangunan Ibu Kota Nusantara selama 50 tahun. Informasi ini tentu cukup menggemparkan publik karena ya pembangunan IKN ini memang program paling utama yang diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo, presiden di era tahun 2019 hingga 2024. Dan teman-teman, kalau misalnya pembangunan IKN memang ditunda hingga 50 tahun ke depan, tentu IKN ini bakal mangkrak. Dan saya yakin tidak ada presiden lain yang mau melanjutkannya. Karena kalau misalnya ini infrastruktur yang dibangun, ditinggalkan selama 50 tahun di tengah hutan belantara, saya yakin infrastrukturnya bakal hancur, bakal rusak kalau tidak di maintenance. Dan kalaupun misalnya di maintenance ini anggarannya bakal jauh lebih besar. Informasi ini juga kita dapat teman-teman dari Warta Kota di artikelnya yang juga berjudul Jokowi tak setuju Prabowo tunda pemindahan ibu kota IKN 50 tahun lagi. Menyebutkan bahwa seorang pengamat politik Rocky Gerung menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan menganggap pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dilakukan 50 tahun lagi, yang membuat Presiden Joko Widodo tidak setuju. Pasalnya menurut Rocky Gerung, Jokowi tidak ingin mengambil resiko penundaan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur, sehingga berpotensi memunculkan sejumlah keputusan Presiden Kepres seperti pemindahan, pembatalan, dan pemindahan secara administratif. Jadi saya kira tuh Pak Prabowo akan anggap ibu kota kita mungkin bisa dibangun 50 tahun lagi. Jadi pelan, dan Jokowi tentu enggak mau ambil resiko karena dia bilang pindahin sementara. Pada akhirnya kemudian Prabowo bilang stop. Itu ucapnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official pada Senin tanggal 1 Juli 2024. Jadi balik lagi dong. Jadi dua Kepres pemindahan oleh Jokowi, Kepres pembatalan pemindahan oleh Pak Prabowo, atau Kepres yang sekedar menjadikan pemindahan itu berlangsung secara administratif, tapi tidak secara real, enggak dipindahinkan imbuhnya. Diketahui Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden Kepres tentang pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur kepada Presiden terpilih selanjutnya yaitu Prabowo Subianto. Hal tersebut terlihat melalui pernyataan Jokowi ketika ditanya wartawan tentang kapan Kepres pemindahan ibu kota itu diresmikan. Jokowi mengaku belum mendatanginya dan bisa dilakukan oleh Prabowo. Nah teman-teman, jadi balik lagi ke ini isu apakah
IKN ini bakal dilanjutkan ataupun tidak, yaitu memang kembali ke keputusan Prabowo Subianto selaku presiden di tahun 2024 hingga 2029. Jadi gongnya itu akan ada di tangan Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo memilih untuk memprioritaskan programnya sendiri kah atau memprioritaskan pembangunan IKN? Ya kalau misalnya kita melihat dari kata-kata ini salah satu ekonom dari Indef ya, Asia Emraj Bini, memang benar kalau misalnya program makan siang gratis atau makan bergizi gratis ini bakal lebih mendorong perekonomian karena anggarannya langsung diserap oleh masyarakat. Kita bisa bayangkan teman-teman berapa catering ya, penyedia makan yang bisa terbantu dengan orderan yang sangat melimpah setiap harinya, dan ini tentu bakal menggerakkan roda perekonomian. Catering ini bakal membutuhkan banyak sekali tenaga kerja, dan ini akan menyerap lapangan kerja, ini akan membuka, dan program ini akan membuka lapangan kerja baru yang cukup besar juga teman-teman. Kalau misalnya di seluruh Indonesia, maka ini tentu bakal lebih mendongkrak perekonomian Indonesia. Kalau misalnya kita bandingkan dengan IKN yang mungkin bakal selesai di 50 tahun ke depan, tentu ini dampak terhadap masyarakatnya juga tidak akan terlalu besar kalau saat ini, di saat IKN masih dibangun. Tapi kalau misalnya memang IKN telah selesai, itu beda lagi ceritanya, dan saya yakin roda perekonomian di Kalimantan juga akan makin tinggi dikarenakan ada pemindahan ibu kota negara ke sana. Tapi untuk saat ini teman-teman, saya sangat setuju dengan pernyataan dari para DPR, dari para ekonom yang meminta Pak Prabowo untuk lebih fokus memprioritaskan program makan bergizi gratis atau makan siang gratis. Karena ya kalau misalnya kita lihat teman-teman, ini IKN, saya yakin IKN ini memang adalah sebuah keharusan. Ibu kota kita memang harus pindah dikarenakan ya Jakarta kalau kita lihat memang sudah tidak mampu menampung roda perekonomian sekaligus pemerintahan. Jadi nanti kalau di Jakarta itu bisa jadi roda ekonomi ya, kalau di IKN itu roda pemerintahan. Seperti misalnya di Amerika Serikat, Washington itu basis pemerintahan, dan New York itu tetap menjadi roda perekonomian Amerika Serikat. Nah teman, di artikel ini juga menyebut bahwa nah teman-teman, sementara itu salah satu ekonom di Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto, juga belak-belakan bahkan meminta Prabowo untuk fokus saja pada program makan siang bergizi gratis. Dibandingkan IKN, program unggulan Prabowo pada masa kampanye tersebut dinilai jauh lebih memberi dampak besar pada ekonomi negara. Alasannya, program yang menjadi jualan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 bisa menjadi stimulan sektor ekonomi. Ini makan bergizi gratis kemungkinan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi secara nasional tuturnya. Sementara IKN selain pertumbuhan ekonominya dianggap kurang, proyek ibu kota baru tersebut juga dinilai bisa membebani APBN. Kalau IKN hanya mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja, itu pun hanya di daerah-daerah sekitar Kalimantan saja sambungnya. Ya teman-teman, apakah IKN bakal dilanjutkan ataupun tidak? Tentu jawabannya ada di Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia tahun 2024-2029. Jadi kita bakal sama-sama nantikan bagaimana keputusan Pak Prabowo. Apakah IKN bakal dilanjutkan, ditundakah, atau bahkan dihentikan? Ya kita hanya berharap teman-teman pilihan terbaik. Kita berharap yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Apakah IKN dilanjutkan tapi harus sampai selesai, ataukah IKN ditunda tapi juga harus tetap diselesaikan, ataukah memang IKN itu bukan proyek yang ataukah memang IKN itu bukan proyek yang relevan untuk dikerjakan di saat kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Tulis teman-teman pendapat teman-teman di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.